Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pengenalan makanan tradisional Kabupaten Kulon Progo. Dalam video ini akan dibahas mengenai makanan tradisional khas, khususnya daerah Kabupaten Kulon Progo. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang sangat kaya akan budaya dan kulinernya. Yogyakarta memiliki 4 kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan 1 kota madya, yaitu kota Yogyakarta, yang masing-masing mempunyai ragam budaya dan kuliner. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengenal kuliner tradisional khas Kulon Progo seperti geblek, tempe benguk besengek, dan growol. Apakah makanan tradisional itu? Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional atau makanan khas. Makanan-makanan khas dari setiap daerah memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda. Makanan tradisional merupakan makanan yang bahan-bahan utamanya memanfaatkan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Diproduksi secara turun-temurun dan di setiap daerah mempunyai khas yang dapat menjadikan makanan tersebut sebagai ikon. Untuk itu, makanan tradisional perlu dilestarikan agar tidak menghilang dengan semakin berkembangnya zaman. Makanan apa aja sih yang akan dibahas pada video ini? Yuk simak dan perhatikan. Apa itu geblek? Apakah kalian sering mendengar atau masih terasa asing di telinga? Geblek merupakan makanan tradisional khas dari Kulon Progo yang terbuat dari pati singkong atau tepung tapioka. Makanan ini memiliki ciri khas dari bentuknya yang bulat, membentuk angka 8, dan teksturnya yang kenyal. Geblek sangat terkenal di Kulon Progo dan sekitarnya, sehingga menjadi ikon kuliner. Penjual geblek mudah dijumpai di sepanjang jalan kawasan Kulon Progo. Ada juga yang menjual geblek dalam keadaan mentah atau tinggal digoreng di pasar-pasar tradisional Kulon Progo. Bahan baku untuk membuat geblek sangat mudah ditemui. Dalam pembuatannya, geblek hanya membutuhkan 4 bahan, diantaranya pati singkong, bawang putih, air, dan garam. Bahan untuk pembuatan pati singkong dengan kualitas yang baik sebaiknya menggunakan singkong yang diperoleh dari daerah pegunungan karena mengandung kadar air lebih banyak. Sebab pemilihan bahan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu produk. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan geblek yaitu baskom berfungsi sebagai wadah bumbu, panci yang berfungsi sebagai tempat untuk merebus bagian adonan, tampah berfungsi sebagai alat menguleni, sendok sayur berfungsi untuk mengambil sebagian adonan yang direbus, centong berfungsi untuk membelah sebagian adonan yang direbus, kompor berfungsi sebagai alat pemasak, blender berfungsi untuk menghaluskan bumbu agar mudah dan cepat, spatula dan wajan berfungsi sebagai alat menggoreng. Cara yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan bumbu-bumbu, garam, air, dan bawang putih yang dihaluskan. Hancurkan pati singkong dengan cara menekan atau meremas-remas hingga semua hancur menjadi butiran tepung. Bentuk sebagian tepung singkong menjadi bulatan. Setelah bulatan-bulatan jadi, rebus dalam air mendidih selama 15 menit. Perebusan berfungsi untuk mempermudah pencampuran tepung, karena tepung singkong tidak bisa larut dalam air yang bersuhu normal. Tambahkan bumbu halus ke dalam tepung singkong yang tidak direbus, kemudian diuleni hingga rata. Setelah 15 menit perebusan, bulatan tepung diangkat lalu letakkan di atas tepung singkong yang tidak direbus. Belah bulatan tepung singkong, kemudian uleni kedua adonan tepung tersebut sampai menjadi sebuah adonan. Adonan geblek sudah jadi dan siap dibentuk menjadi angka 8 sesuai dengan bentuk khas geblek. Geblek siap digoreng dan disajikan. Hasil akhir dari produk geblek yaitu memiliki warna yang putih bersih, aroma bawang putih, tekstur yang kenyal, serta memiliki rasa yang gurih. Geblek sangat cocok disajikan ketika masih hangat. Seiring berkembangnya zaman, berbagai produk inovasi dari geblek mulai bermunculan seperti penambahan rasa, warna, maupun penyajian dan kemasan agar dapat diterima di semua kalangan masyarakat yang berkunjung untuk menikmati kuliner khas Kulon Progo. Tempe benguk besengek merupakan makanan tradisional yang terbuat dari kacang koro benguk yang dimasak bersama dengan santan dan bumbu rempah-rempah. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe benguk besengek yaitu kacang koro benguk, gula jawa atau gula pasir, air, dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, jahe, laos, daun salam, daun jeruk, serai, ketumbar, santan, dan kemiri.
Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan tempe benguk besengek yaitu panci berfungsi untuk wadah merebus tempe benguk, kompor berfungsi sebagai alat pemasak, baskom berfungsi sebagai wadah santan, saringan santan berfungsi untuk menyaring perasan santan, cobek berfungsi untuk menghancurkan sebagian bumbu, dan blender berfungsi untuk menghaluskan bumbu. Pembuatan tempe benguk besengek memerlukan waktu yang lama, namun prosesnya cukup mudah. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengupas tempe koro benguk dan memasukkan tempe ke dalam panci. Rebus tempe dengan air selama 15 menit. Pergantian air bersih dilakukan setiap 15 menit, 3-4 kali hingga air menjadi jernih. Hal itu berfungsi agar racun yang ada pada tempe hilang. Selagi menunggu perebusan air, haluskan bumbu seperti bawang putih, kemiri, ketumbar, dan sedikit air. Kemudian campurkan bumbu halus dengan garam dan santan kelapa. Geprek jahe, laos, dan serai. Jika air rebusan sudah bersih, buang dan ganti dengan sebagian perasan santan yang sudah dicampur dengan bumbu halus. Tambahkan bumbu lainnya seperti gula, jahe, laos, serai, daun jeruk, dan daun salam. Rebus kembali tempe dan bumbu selama kurang lebih 2 jam. Bersihkan bumbu-bumbu yang ada di atas tempe. Tambahkan sisa santan dan gula pasir, rebus kembali selama kurang lebih 2 jam. Tempe benguk siap disajikan. Hasil akhir dari produk tempe benguk besengek yaitu warna abu-abu, aroma segar rempah-rempah, dan daun jeruk. Tekstur yang lunak serta rasa yang gurih manis. Tempe benguk besengek cocok disajikan dan dimakan bersama dengan geblek. Growol merupakan makanan fermentasi tradisional terbuat dari ketela atau singkong yang mempunyai rasa khas. Selain sebagai makanan pokok pengganti, growol juga berpotensi sebagai pangan fungsional. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan growol sangat mudah yaitu hanya singkong dan air. Namun, growol membutuhkan air yang sangat banyak karena proses perendaman dan pencucian yang berulang kali. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan growol yaitu wadah untuk perendaman berfungsi untuk merendam singkong, bak atau ember berfungsi sebagai wadah untuk mencuci singkong yang telah selesai direndam, peniris berfungsi untuk meniriskan singkong yang telah dicuci, pemarut atau penggiling berfungsi untuk menggiling atau memarut singkong, kompor berfungsi sebagai alat pemasak, kukusan berfungsi untuk mengukus growol, ceting yang berfungsi sebagai cetakan, dan daun pisang yang berfungsi sebagai lapisan cetakan. Proses pembuatan growol memerlukan waktu yang lama, berlangsung selama kurang lebih 4 hari, yaitu dengan cara merendam singkong yang telah dikupas dan dicuci sampai bersih di dalam air selama 3 hari 3 malam atau sampai singkong menjadi empuk. Kemudian, setelah perendaman, pindah singkong ke dalam wadah untuk ke tahap pencucian. Sebelum dicuci, bersihkan serat-serat dan remas-remas singkong agar hancur sehingga memudahkan pada saat penggilingan. Singkong yang telah bersih dari serat dan sudah hancur, kemudian dicuci dengan air bersih 5-6 kali pencucian selama 5-10 menit, agar air benar-benar menjadi jernih. Hal itu agar hasil akhir growol tidak berasa asam atau kecut. Setelah pencucian selesai, singkong ditiriskan selama kurang lebih 10 menit. Untuk menghasilkan tekstur growol yang kenyal, penirisan tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 5 menit saja. Giling atau parut singkong yang sudah ditiriskan, kemudian dikukus selama 1 jam. Growol sudah siap dicetak menggunakan ceting yang telah dilapisi daun pisang. Sebelum digunakan untuk lapisan, daun pisang dilayukan terlebih dahulu dengan cara dijemur atau dipanaskan menggunakan api. Diamkan sampai sedikit hangat, kemudian keluarkan dari cetakan dan growol siap disajikan. Biasanya, growol disajikan dalam bentuk sudah dipotong-potong. Hasil akhir dari produk growol yaitu warna putih, beraroma singkong, tekstur padat tetapi ada juga yang kenyal, serta rasanya tawar karena tidak ada penambahan bumbu-bumbu lainnya. Selain itu, growol bisa dijadikan sebagai makanan pokok pengganti dan mengonsumsi growol dapat mencegah terjadinya diare. Nah, itu dia teman-teman makanan tradisional khas Kulon Progo. Masih banyak makanan-makanan tradisional lainnya yang terjual di pasaran.
Akan tetapi, ketiga makanan itulah yang sifatnya paling ikonis. Karena jika menyebutkan kuliner khas Kulon Progo, maka yang teringat adalah geblek, tempe bunguk besengek, dan growol. Apalagi geblek yang sangat populer sekali, selain menjadi ikon kuliner, bentuk geblek juga menjadi motif batik khas Kulon Progo. Demikian video pengenalan makanan tradisional khas Kulon Progo. Semoga bermanfaat. Selamat belajar!